Terus ada satu nih cewek masuk, dia sendirian, yang akan jadi istri saya nanti. Oh, ini kayak drama Korea. Saya pertama kali ke Korea langsung dikenalin. Saya pertama pikir ini apakah benar seperti ini memang? Karena saya nemuin kayak misalnya contoh orang dari kota, ibu kota itu lihat mungkin desa atau gimana, tapi ini orang dari Seoul, benar-benar orang Seoul, tetapi dia bisa respect terhadap tanah lahir saya. Kita itu nggak bisa ngalahin orang gila. Tapi bukan saya bilang istri saya gila ya. Halo semuanya, saya mantu Opa Jongdae. Dan hari ini ada kedatangan tamu Steven yang menikah sama cewek Korea. 안녕하세요, Steven. Annyeonghaseyo, Sonsengnim. Steven. Wah, senang banget ketemu Sonsengnim nih. Biasanya cuma nonton di YouTube, ini ketemu langsung nih. Memang subscriber saya. Iya dong. Saya pertama kali lihat Sonsengnim, bahkan itu udah saya masih sekolah loh. SMA. Kayaknya 2000 berapa ya? 19 kayaknya. makasih banget. 감사합니다. Iya. Steven, subscriberku. 무리ku. Iya. Jadi belajar bahasa Korea cara baca Hangulnya lewat video saya. Waktu itu Sonsengnim kayaknya belum buat video belajar itu deh. Wah, sebelum Itu zaman masih jauh banget, lama banget. Waktu kayaknya masih vlog awal deh. Wah, Vlog gitu. terharu. Sekarang ketemu nih. Iya, Steven sekarang tinggal di Korea dan sudah menikah sama cewek Benar. Korea. Makanya saya ngajak Steven karena ceritanya menarik sekali ya. Betul. Maka ya kenapa memutuskan untuk menikah sama cewek Korea, lalu cerita belakangnya bagaimana gitu. Maka hari ini saya ajak Steven. Siap. Pasti ada cerita yang luar biasa ya hari ini. Ada dong. Dan ini podcast perdana saya pertama kali nih sebenarnya. Jadi masih bingung juga tapi deg-degan juga nih. Dan pertama, jadi eksklusif nih di YouTube-nya Bandung Opa. Oke. Lalu ini ya saya lihat Steven TikTok lagi rame ya. Iya, naik banget. Buat konten ratusan ribu view. Maka memang punya cerita yang luar biasa. Dan cara ngata ya, sekarang semakin bertambah orang Indonesia, perempuan yang menikah sama cowok Korea. Iya, benar. Tapi sepertinya masih jarang. Cowok Indonesia yang menikah sama cewek Korea. Benar, jarang banget. Makanya hari ini saya sampai situ ya. Cara apa ya? Dapat jodoh orang Korea, cewek Korea maksudnya. Tips dan triknya nih. Iya. Itu ya. Pengen tanya banyak itu. Oke. Tapi mulai dari itu dulu ya. Sekarang kegiatannya bagaimana di Korea? Sekarang ini saya full belajar bahasa Korea. Jadi saya full belajar bahasa Korea karena juga istri orang Korea. Nah, itu untuk sekarang kegiatannya. Jadi sekarang full belajar bahasa Korea di university atau Di les? akademi. Akademi. Di akademi saya belajar bahasa Korea setiap hari tentunya supaya cepat bisanya. Wow. Ini belajar bahasa Korea demi apa? Untuk komunikasi sama istri atau keluarga? Untuk komunikasi sama istri, terus untuk dari keluarga istri juga, dan saya rasa juga belajar bahasa Korea itu peluang untuk bekerja dan pokoknya banyak plusnya deh. Semakin banyak bahasa yang kita bisa, pasti semakin kayak portofolio kita juga ningkat juga dong. Makanya saya belajar bahasa Korea. Itu juga benar ya. Itu pacaran bisa berapa bulan, berapa tahun, tapi menikah itu 50 tahun lebih. Betul, itu kita selamanya bareng dia tuh. Ya, makanya belajar bahasa Korea bisa dianggap investasi untuk masa depan, untuk hubungan juga. Benar banget. Lalu nanti itu ya, keuntungan global marriage itu menurut saya ya, wah itu kuat sekali. Bisa mempunyai dua negara, jadi bisa bolak-balik, mau bisnis di antara dua negara pun bisa. Benar banget. Pada waktu itu kalau bisa bahasa Korea contohnya, Steven lebih gampang ya. Mencoba sesuatu bisa lebih gampang. Betul. Hebat. Tapi ngomong-ngomong ini saya belum perkenalan kayak Sonsengnim. Iya.
자기 소개 좀 해주세요. 자기 Oke, 소개. buat teman-teman yang belum tahu saya dan pertama kali lihat saya, 음. perkenalkan nama saya Stephen Gosal. Dan asal saya ini paling penting. Asal saya itu dari Palu, Sulawesi Tengah. Buat teman-teman yang nggak tahu Palu di mana, coba buka petanya, lihat. Jangan taunya cuma Seoul, Busan, tapi harus tahu Palu itu di mana. Dan untuk anak daerah bisa di sini ini, berarti peluang buat teman-teman juga besar banget dong. Saya seorang anak daerah bisa datang ke sini di Seoul. Berarti untuk seluruh anak-anak daerah di Indonesia pun juga bisa. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Jadi sekarang ini semangatin anak-anak untuk menikah sama cewek Korea dan sampai di Korea. Ya, jadi di sini kita supaya bisa ini nih, semakin banyak orang Indonesia yang datang ke sini. Ayo, bisa. Terutama orang-orang Palu ya dari daerah saya. Karena baru saya sendiri. Oh benar. Iya. Palu itu ada di Jawa atau mana? Palu itu ada di Sulawesi. Wah, Sulawesi. Sulawesi Tengah. Yang ada Manado. Betul, Manado itu Sulawesi Utara, Oh. Makassar Sulawesi Selatan, dan Palu adalah Sulawesi Tengah. Itu makanya ini tile. Logatnya berarti Palu. Ini Palu, ya benar. Boleh ngasih lihat itu Palu, bahasa Palu. Kalau bahasanya sih kita pakainya bahasa Kaili namanya, tapi saya karena nggak bisa, jadi saya pakainya logat. Jadi kayak orang Palu biasanya ngomongnya kayak teman-teman, halo, komiu artinya kamu, kita orang artinya kami gitu. Kita orang mau pergi kemana, kami mau kemana, seperti itu. Seru memang. Dan saya bangga menjadi orang Palu. Orang Palu. Jadi orang-orang Palu yang nonton, like, comment, subscribe ya di channel Bandung Opa nih. Wah, terima kasih Stephen. Orang Palu. Saya baru pertama kali ya ketemu orang Palu yang semangat kayak gini. Maka hari ini kita semoga ya banyak insight informasi untuk global marriage karena sekarang dunianya memang global world kan. Betul banget. Orang Korea juga di sekitar saya sudah banyak yang mulai pacaran sama orang luar negeri, menikah. Itu sudah lumayan ya, biasa. Betul. Tapi kayaknya di Indonesia masih ada ya yang khawatir kayak katanya orang tua, mertua tidak suka, mau contohnya ya orang luar negeri, atau masih ada stereotip zaman dulu. Iya benar. Jadi sambil kita ngobrol, kita ngasih tahu ya baru-baru ini trennya bagaimana. Oke. Gitu. Dan kita coba dan hari ini kenapa kita konsepnya kayak gini? Saya sama Stephen sebenarnya sudah pernah ketemu dan saya rasa sudah lumayan dekat. Maka saya pengen menjadi teman lebih dekat lagi. Ini apakah tahu ini apa? Ini soju. Benar, ini botol soju. Biasanya ya di Korea ada semacam budaya orang Korea sudah umurnya 20-an, 30-an agak jaga jarak ya. Tapi kalau mau jadi dekat teman bisa tawar, hari ini apa ada waktu untuk minum bareng gitu. Kalau begitu jadi teman. Maka hari ini saya bawa botol soju, tapi sebenarnya ini isinya kosong. Jadi hari ini kita tuangkan air dan kita coba ya kayak minum soju bareng. Tapi ini pura-pura saja ya, benaran bukan soju. Ini kita gabungin budaya Indonesia dan Korea. Benar. Kalau budaya Indonesia gimana ya, minum apa? Kalau Indonesia memang kalau alkohol itu kan memang tidak, biasanya tuh kalau minum nggak ada sih, kebanyakan paling cuma makan bareng ke restoran gitu. Kalau minum karena memang mayoritas Muslim dan tidak minum alkohol ya, jadi ya saya rasa kayak kita makan bareng itu udah deket banget sih. Bagi saya sendiri ya. Tapi di Korea masih ada ya makan bareng pun bisa terlalu jaga ini. 안녕하세요. 네, 알겠습니다. 네. kayak gitu selesai. Tapi sambil minum, alasannya kenapa? Kalau minum itu mabuk. Tapi mabuknya tidak sampai kayak jatuh gitu. Sedikit merah, senang. Kalau gitu sedikit lebih casual gitu. Ya, lebih relax gitu. Iya, makanya orang Korea mikir, wah sudah jadi dekat karena ngasih lihat suatu sisi saya yang lebih relax lah, bukan dari kantor gitu.
Tapi ini salah satu ini loh, Ah. culture shock juga. Kayak Hmm. sepengalaman saya kalau saya lihat, kalau di Indonesia biasa minum, mereka kan minumnya sampai kayak banyak banget, Oh, oh. sampai pusing juga apa. Tapi di Korea itu mereka tahu loh, minum hanya untuk relax doang. Nah, jadi memang dilihat kan orang-orang lihat orang Korea kok minumnya banyak banget. Tapi mereka itu minumnya itu buat untuk kayak relax doang. Iya, iya. Jadi sewajarnya, sebatasnya. Itu benar. Dulu, zaman dulu orang Korea juga minumnya terlalu keras sampai mabuk, muntah. Tapi sekarang trennya sudah berubah ya. Iya, Minum itu untuk membantu makanan lebih enak. betul. Jadi sambil makan, minum. Kalau sudah cukup, stop. Cuman di Indonesia, di luar negeri, saya pernah lihat ya, minumnya kayak sangat kuat. Iya. Terus kayak benaran, ya gitu. Jadi jangan minum kayak misalnya kalau teman-teman mau minum nggak usah sampai kayak kuat-kuatan gitu. Pokoknya sewajarnya, sebatasnya, senyamannya aja. Gitu. Ya, disclaimer ya, ini water, ini air, jadi jangan terlalu khawatir. Steven, ini bisa nggak kayak gini? Oh. Tornado. Bisa dong. Oh, Ini saya belajarnya di Korea, tapi caranya itu gini. wow, 된다. 된다. Nah, kelihatan nggak? kelihatan. Tapi saya coba kasih lihat sekali lagi apakah ini. Wow, 맞네. Nah, gitu. Saya belajarnya di Korea. Tapi seru juga. Jadi setiap ada botol itu saya pengen buka jadinya. 오케이. 그러면 제가 한 잔 드리겠습니다. Sini, saya karena lebih mudah. 오, 그렇게 되나요? Oh. 잠시만요. 네네. Nah, ini jadi budaya di Korea, teman-teman ya. 음. Jadi yang muda itu kita tuangin. 아, Gitu. 네네. Jadi caranya itu adalah seperti ini. Nah, 아, 예. gitu. lalu Terus, saya yang oh ya. tuangkan lagi. Gini. 스티븐 반갑습니다. Pak. Seperti begitu. lalu kita Orang. 짠 하겠습니다. 짠. Gitu. Nggak tahu kenapa. Ini sama Steven jadinya agak relax saya. Jadi relax ya. Padahal air nih. ya. Air. Karena Steven itu tipe orangnya apa ya? Tidak terlalu jaga image, langsung apa ya? Bebas ngomong. Bebas ngomong aja. Makanya saya sama Steven sudah apa ya? Benarannya ini kayak teman kita ngobrol seru-seru. Apalagi hari ini kita perlu membahas tentang hal-hal yang lumayan apa ya? tertutup di Indonesia. Oh iya. Pacaran sama orang Korea, cewek Koreanya bagaimana gitu. Jadi ya mulai dari itu ya. Pacaran. Oh mungkin sebelum pacaran. Sebelum pacaran nih saya cerita dulu. Oh iya. Ketemu di mana? Ini biasa orang bingung nih. Kok bisa ketemu? Kok bisa merit nih? Ketemunya di mana ya? Ya saya juga penasaran. Pertama kali itu. Nah, karena saya orang Palu, pertama kali itu saya punya teman. Dia ini orang Rusia. Dia orang Rusia. Dia datang nih ke Indonesia jalan-jalan. Tentunya kalau ke Indonesia kemana dong? Selain Bali. Oke, jadi di Bali itu saya bawa nih. Tapi sama ada teman lain juga. Saya bawa jalan, saya keliling. Terus waktu itu kalau teman-teman yang di Bali atau yang di Indonesia pasti tahu ada namanya daerahnya Canggu. Canggu hot place. Ya, Canggu. Nah, waktu itu kita sore-sore itu ke pantai. Aduh, cuma saya lupa nama pantainya. Pantainya apa? Harus tahu ini, biar ngasih tahu untuk ketemu cewek cowok Korea harus ke pantai itu. Soalnya itu ya, saya baru-baru ini melihat YouTube banyak sekali cowok cewek Korea muda pergi ke Canggu, Bali. Wah, sekarang ramai sekali. Iya, makanya itu. Kalau nggak salah tapi pertama kali ke Labrisa, terus ada pindah ke satu pantai buat lihat ini kan sunset waktu itu. Sunset spot. Mau lihat waktu itu. Nah, setelah itu malam itu kita itu pergi makan di restoran Korea di sana. Ini sebut brand apa restoran? Ya, nggak apa-apa. Bebas aja ya? Iya, bebas. Jadi nama restoran itu Soul. Oh.
Seoul. Nah, ke sana kita. Oh. Nah, tiba-tiba waktu itu saya nggak ada pikiran apa-apa loh, cuma mau makan doang. Terus ada satu nih cewek masuk, dia sendirian, yang akan jadi istri saya nanti. Oh, ini kayak drama Korea ini. Ya, lanjut. Jadi dia itu masuk sendirian, terus duduk di pinggir, di pinggir gitu. Nah, dia itu waktu itu lagi nungguin temannya, cuma saya nggak tahu. Saya juga sebenarnya nggak perhatiin karena saya fokus sama teman-teman saya kan. Nah, terus ada nih satu teman saya yang Rusia ini, dia ngomong, kita main dare yuk. Main apa? Dare. Ada namanya truth or dare. Tapi kalau orang Rusia nggak ada truthnya, cuma dare doang teman-teman. Jadi waktu itu dia dare saya sekali, saya dare dia. Nah, saya dare dia itu kalau nggak salah dia ke tengah-tengah restoran, terus ngomongnya apa ya? Kamsahamnida, tapi teriak gitu. Terus dia dare saya, gampang banget dia dare saya itu. Ini apa? Ada ini satu cewek nih kesana ngobrol. Saya kan orangnya ya pokoknya nggak peduli apapun, langsung aja saya jalan aja dong. Saya jalan aja, saya samperin ceweknya, saya ajak ngobrol. Nah, dan tahu nggak? Ini saya ditolak pertama kali. Ini ditolak loh. Ditolaknya tapi maksudnya kayak nggak mau. Cuekin atau enggak. Waktu saya nyamperin dia gini. Nah, tidak. Cuma waktu itu saya saya itu waduh, ini dilihat teman saya nih. Kan ada ini apa? Ada adrenalinnya juga. Lihat teman saya nih, masa gagal sih? Nah, tapi ini saya nggak mungkin tidak cocok untuk semua orang ya. Cuma waktu itu saya langsung ada kursi kosong di depannya. Saya langsung tarik, saya duduk di depan. Jadi kursi kosong, jadi ini ada kursi, mejanya di sini. Kursi depan saya tarik ke pinggir sini, jadi duduknya ini istri saya, ini saya duduk langsung. Nah, habis itu waktu saya gitu, langsung saya ngomong, dia langsung ngomong juga ke saya. Terus tapi gini ya teman-teman, waktu kita ngomong itu kita harus lihat dulu, maksudnya ya memang dia nolak pertama, tetapi kalau setelah semenit kita ngomong dia kayak nggak kasih respon, itu ya kita mundur aja. Semenit 2 menit kan kita itu namanya gangguin orang. Iya, etika itu ada etika. Tetapi itu waktu itu saya mungkin agak melenceng dikit nih, saya tarik, saya duduk, saya ngomong, tapi begitu saya duduk ngomong, responnya positif banget. Nah, positif banget. Mungkin ya itu kayak tapi kita bentar ya. 이거 너무 재밌어가지고 ini ceritanya terlalu seru. Minum sekali lagi dulu. Wah, ini semakin panas ceritanya. 감사합니다. 다시 또. Jadi itu namanya Bali, Canggu, hit place. Apalagi itu semuanya wisatawan, agak terbuka hatinya, ketemu orang baru, share budaya, apalagi ya kelihatannya menunggu teman sendirian. Jadi bisa ya ajak ngobrol bareng. Tetapi nggak semuanya orang nyaman ya. Jadi kita itu harus lihat juga. Nah, kebetulan waktu saya tarik, ngajak ngobrol, udah kita ngobrol terus. Mungkin sampai temannya datang itu, saya pikir kan sendiri. Saya tanya, dia itu makan apa? Makan makanan Korea kan. Nah, dia itu waktu itu dari Gili, baru nyampe. Saya tahu Gili ya. Gili, dia baru nyampe, dan waktu itu dia kena namanya Bali Belly. Bali Belly. Mungkin waktu itu butuh bantuan dari orang lokal lah, orang Indonesia. Dia itu nggak, waktu di Gili dia kena, tapi waktu itu balik dia udah sembuh, cuma dia udah agak takut gitu. Awalnya itu dia kan sembrono banget, dia coba makan ini sembarang kan. Memang karena buat orang Indonesia kita kayak beberapa makanan itu kita udah ada, mungkin kayak ada bakterinya dan aman. Tetapi orang luar kayak mungkin kepedesan atau misalnya keasinan atau apapun itu, mereka bisa sakit. Karena banyak loh orang yang ini, orang bule juga yang kena Bali Belly.
Ya, itu sempat rame ya, Bali. Apakah itu benaran ada? Soalnya agak lucu juga ya, orang Indonesia tidak masalah, tapi orang bule sering menyebut kata-kata itu, Iya. Bali. Bahkan sekarang orang Korea pun mengkhawatir itu. Tapi Sonse ini pernah kena. Saya Tapi sebenarnya bukan Bali misalnya Sonse ini di ya, waktu Jakarta. saya ke Bandung, Jakarta, sebenarnya pada awalnya saya tidak masalah. Tapi sampai berarti tidak pernah kena yang mules apa? Pada pertamanya tidak, tapi nanti mau perkunjungan kedua ketiga kayaknya saya pernah ya sakit. Tapi sakitnya kayak daripada Bali saya masuk angin. Masuk angin. Oh ya. Oke. Jadi cewek itu harus saja sembuh dari Bali ya. Sakit perut lalu langsung datang. Makanya dia milihnya itu restoran Korea. Hansik gitu. Restoran Korea. Terus saya tanya sendiri. Nah, dia lagi nunggu temennya ternyata. Temannya lagi datang. Jadi waktu itu kita ngobrolnya mungkin sekitar 10 menitan ada. Cukup ya, waktu yang cukup lah 10 menitan itu. Tapi ini dalam bahasa Inggris berarti? Waktu itu ngomongnya bahasa Inggris. Inggris. Jadi tips pertamanya harusnya pede aja. Lalu itu ya, kayak benaran teman ajak ngobrolkan, bukannya kayak sambil mabuk atau kayak terlalu kayak meminta nomor telepon gitu. Ini bukan itu. Yang pertama menjadi teman pede karena ya, semuanya baru pertama kali ke restoran atau kali, jadi hebat ya. Ini saya jadinya respect sama karena semua cowok pasti ngerti. Meskipun ada kesempatan nih, wah cewek itu cantik, atau cewek itu saya pengen coba ajak ngobrol, tapi 90% lebih cowok saya yakin tidak pernah dicoba atau takut gagal. Tapi betul. Hebat ya. Saya pun gini ya, tipsnya dari saya itu, kita itu jangan kelihatan kayak wah saya mau sama cewek ini, saya mau pacaran atau apa. Enggak, kita bawa santai aja kayak temen gitu aja. Ini kayaknya penting. Karena ini penting banget karena kebanyakan cowok kayak ngerasa wah pengen nih mau sama cewek ini dan ini. Jadi intensi kita itu udah kelihatan banget. Iya, itu kelihatan. Apalagi di Korea sudah banyak ya di jalan cowok Korea itu nanya nomor telepon langsung ya, terlalu langsung. Iya. Jadinya cewek Korea sudah ada itu ya, kayak mau jaga dulu jarak. Jadi mungkin pada pertamanya otomatis ya, karena sudah terbiasa. Iya. Ini takutnya sesuatu yang aneh, makanya langsung gini sebelum mendengar. Tapi ternyata lihat lagi kelihatannya orangnya tidak aneh, cuma mau ngobrol, makanya sudah mulai ngobrol gitu. Betul. Jadi jangan pertama minta nomor telepon, pertama ngobrol dulu, lihat dulu cocok enggak nih orangnya. Kalau udah cocok baru minta kontak. Kalau nggak cocok jangan dipaksain, karena menurut saya cewek itu bukan dia itu begitu ngobrol terus nyaman. Kalau kita minta kontak pasti kasih. Pasti itu dapat. Menurut saya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi menurut pribadi saya. Ya, intinya sebagai teman dulu kan. Betul. Soalnya saya juga orang Korea, jika pergi ke contohnya negara A yang belum ada teman apa-apa, kalau dapat teman, enak kan? Nanti bisa tanya-tanya juga. Benar. Yang pertama dapat teman dulu, lalu yang keduanya komunikasi, bisa bahasa Inggris. Betul, komunikasi. Bahasa Inggris. Dan kita juga komunikasinya itu yang natural aja, nggak usah dibuat-buat atau dipalsuin. Dan teman-teman bisa lihat saya kan, saya ngomong ya apa adanya. Jadi saya itu awalnya nggak peduli, dan saya selalu punya pikiran gini. Misalnya saya nggak cocok sama kamu, masih di dunia ini ada berapa miliar sih orang, kita bisa ketemu kok sama yang lain. Jadi nggak perlu harus dia enggak, banyak orang. Nah jadi bawa aja sebagai teman. Nanti di akhir, baru waktu itu teman saya suruh ngomong sama minta kontak nih. Jadi di akhir saya minta deh kontaknya. Waktu itu pakai WhatsApp. Saya minta WhatsAppnya. Setelah saya minta WhatsAppnya, itu ada ngobrol dikit, baru temannya langsung datang. Temannya datang, udah, karena temannya udah datang, saya balikin kursinya, baru saya
cuma ngomong bye-bye gitu aja ke dia, baru saya balik ke tempat sama teman-teman saya juga. Nah, setelah itu keluar dari resto, udah pikir saya hanya teman dan udah nggak ada lagi. Tiba-tiba dia ngechat, dia nanya kayak ada rencana apa malam gitu. Cuma waktu itu kayaknya saya sudah tidur deh. Ngapain malam kan? Sudah tidur deh. Baru habis itu saya ngajakin nih. Misalnya kalau pertama kali ke Bali, saya ajakin keluar, saya bawa ke tempat makan. Gitu. Saya tunjukin deh yang sepengalaman saya tahunya Bali seperti apa. Jadi waktu itu saya bawa dia. Waktu itu pertama kali saya tanya dia, pernah makan pork ribs nggak? Pork ribs. Ada yang terkenal kan kayak, ya. Saya lupa namanya apa. Waktu itu saya perginya itu ke Nautinuris. Ya, Nautinuris. Di Seminyak. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini 2024 bulan 6. Saya lupa sebutin tadi di awal. Kapan ya, mungkin teman-teman udah mikir kapan ya ini. Nah, jadi itu saya bawa ke Nautinuris. Setelah itu saya bawa ke Nautinuris, baru habis itu waktu itu kebetulan ada pertandingan Korea lawan apa gitu, sepak bola. Kebetulan istri saya suka sepak bola, teman-teman. Suka banget lagi. Jadi waktu itu saya cariin di mana yang bisa nonton, tapi akhirnya nggak nemu. Tapi mungkin dia lihat saya effort kan. Tapi waktu itu effort saya itu bukan sebagai pasangan, teman-teman. Effort saya hanya sebagai cuma kayak sebagai teman aja, santai aja. Nah, setelah itu baru kita nyantai, baru setelah itu ngebar ke bar. Nah, tapi saya bawa dia ke bar yang waktu itu namanya di Canggu, namanya Shady Peak. Jadi di barnya itu sebelum masuk, tapi sekarang udah pindah dan udah nggak kayak gitu kayaknya. Barnya masuk, itu kita kayak ditanya passwordnya apa, baru boleh masuk. Nah, dia senang banget. Kayak gitu. Jadi dia sampai ada ngerekam dan lain-lain. Setelah itu baru kita masuk, nyantai, sambil ngobrol-ngobrol, ya ditemani dengan alkohol juga tentunya. Tetapi sewajarnya saja. Baru tiba-tiba waktu itu dia senang banget karena ada kan live music, diputarin lagu Korea. Dia langsung senang banget di situ. Dan pokoknya dia ngerasa hari itu kayak luar biasa banget. Pokoknya kita sampai lama banget. Saya lupa kayaknya jam 1 mungkin. Jam 2 baru kita keluar. Saya mau pesanin dia. Maksudnya saya mau pesan mobil, antar dia ke hotel dia, baru saya balik ke hotel saya. Itu. Cuma waktu itu dia nggak mau. Terus saya lihat ini hujan nih. Dia bilang kita tunggu hujan reda. Baru dia bilang kita jalan aja ke tempatnya. Dia maunya jalan. Nah, sebenarnya saya pertama nggak tahu. Cuma begitu saya tanya teman saya, dia bilangnya teman saya, cewek ini tertarik, makanya dia mau spend time waktu lebih lama. Tapi waktu itu saya kan nggak tahu. Saya cuma lihat jalan aja. Saya lihat waktu itu. Ini kalau kita jalan ini sejaman loh. Nah, sejaman loh. Cuma dia bilang nggak apa-apa. Oke deh, kita sambil nunggu hujan, baru kita jalan. Baru tiba-tiba hujan, kita tunggu lagi di Circle K apa kan? Pokoknya Circle K sejenis begitu, Pyeongjong. Begitu kita nunggu, pokoknya lama banget sampai nyampe ke tempatnya. Baru saya order, baru saya pulang. Gitu. Itu mungkin bagi istri, memorinya romantis. Iya, itu saya baru tanya. Ya. Pada malam sama cowok yang baru kenal, hujan. Soalnya itu bagi Steven, mungkin Bali itu sama-sama Indonesia. Jadi mungkin sensasinya tidak begitu berbeda. Tapi bagi orang Korea, Bali itu sesuatu tempat yang romantis. Betul, romantis banget. Terus mungkin juga pengalaman baru buat dia.
Dan waktu itu katanya saya so sweet, tapi menurut saya biasa aja kok. Oh iya, Oke. teman-teman, ini salah satu paling penting loh. Oh. Menurut saya, kalau saya lihat kayaknya orang Indonesia itu pada so sweet deh semuanya. Oh. Dibanding orang Korea ya. Jadi jangan kemakan drama. Yang drama-drama itu kalian itu membodohi orang Indonesia. Orang Indonesia itu so sweet, teman-teman. Kita nggak bakal kalah kok. Justru kita menang kok so sweetnya. Itu saya jadi ngerti ya. Soalnya orang Indonesia selalu mau bantuin. Kayak apalagi orang di luar negeri. Oh ya. Makanya itu kelihatan sweet sekali. Betul. Dan ramah banget. Oh iya ya. Nah. Karena kadang orang Korea itu kayak terlalu cowok atau cewek terlalu itu ya, memikirkan tujuan saja. Jadi langsung terlalu lari atau agresif. Betul. Makanya itu kurang romantis. Tapi kalau kayak Steven lebih kayak santai membantu, jadinya itu pasti berbeda. Iya, padahal bagi orang Indonesia itu jatuh-jatuhnya itu ramah doang. Tapi bagi cewek Korea itu romantis banget. Benar. Karena pasti ya, ini bukan masalahnya cowok Korea atau cowok Indo, di negara manapun pasti sama. Di situasi itu pasti banyak cowok itu kayak sudah matanya kelihatan. Kayak sebenarnya banyak yang begitu kan, di Bali kayak mau langsungnya ajak ke hotel. Ya, itu pasti kelihatan, maka romantisnya hancur. Betul. Tapi Steven tetap kelihatan kayak murni, mau bantuin. Kayak, oh aku bantu pesankan Gojek untuk kamu gitu. Iya betul, makanya itu ya cuma ramah doang. Untuk bagi cewek Korea bisa kerasanya kayak suatu drama di luar negeri. Betul. Hebat ya. Tapi setelah itu kita masih ketemu. Waktu itu saya di Bali itu sekitar 5 hari, seingat saya itu 4-5 hari deh. Tapi bentar ya, kalau kita ngobrol belum mulai pacaran kan, itu pun sudah kita udah pacaran 30 menit ya. Jadi kita coba lebih cepatin. Oke, boleh. Jadi siapa yang itu tembak, yuk kita pacaran. Pacaran itu jujur kita pertama kali pacaran itu di Malaysia. Global banget kok. Jadi di Bali ketemu. Oke. Tapi kurangnya itu kan setelah pulang biasanya itu jadi bubar. Udahlah. Nah, setelah pulang, kita skip, udah Bali udah cukup. Tapi cara singkat saja ya. Pulang lalu kita pulang. Setelah itu masih chat-chatan. Sebagai teman. Chat-chatan baru video call. Wah, itu sudah itu ya poinnya. Mulai itu si Som, di Korea namanya Som. PDKT. PDKT ya. Itu hitungannya karena waktu itu saya juga ngerasa cocok kan, enak juga. Jadi kita tetap video call. Kurang lebih kita itu LDR itu mungkin sebulan. Cuma sebulan aja. Somnya sebulan aja. Setelah itu kita liburan ke Malaysia. Itu di Malaysia. Itu selama 10 hari. Karena saya sering ke Malaysia kan. Jadi saya tahu banyak daerah Malaysia, jadi saya bawa dia jalan-jalan dan dia senang banget waktu itu. Tapi kenapa sering ke Malaysia ya? Waktu itu memang saya dari kecil sering kayak ke Malaysia, Singapura, jalan-jalan teman saya banyak juga. Banyak banget. Itu alasannya. Jadi saya tahu. Makanya saya bawa jalan, saya prepare semuanya. Padahal sebenarnya tidak prepare juga, itu cuma yang saya tahu aja. Cuma bagi dia ngelihatnya, wah cowok nih kayak prepare banget. Padahal bagi saya itu cuma kayak nyantai aja kok, kayak mau ke sini. Dan yang saya suka dari dia gitu, maksudnya saya mau ke sini kan, mau nggak mau, kalau nggak ke tempat lain atau kita, jadi fleksibel banget. Tapi itu ya tipe ceweknya sepertinya cool ya, tidak terlalu kayak itu membuat cowok stres gitu. Santai ya, cewek juga santai. Santai sampai setelah menikah berubah. Tapi ini kayaknya semua orang ya. Tapi nanti saya jelaskan kok. Jadi di Malaysia 10 hari kayak surga. Sekitar cocok. Di situ kan mulai kita udah tahu kayak cocok banget. Baru kayak saya rasanya pas banget nih. Kayak waktu itu saya mau tahu dia lebih dalam. Kayak
apa namanya, chemistry kita itu dapat banget. Saya mau tahu dari bilang, makanya kita mulai pacaran di situ. Pokoknya itu bulan 6 kita pertama kali ketemu, bulan 7 kita ke Malaysia. Oke. Lalu sudah mulai pacaran dari Malaysia. Itu mulai. Oke. Waktu itu pacaran, setelah itu LDR. Oh, LDR. Berapa bulan lagi LDR-nya? Setelah itu LDR, waktu itu pulang dari Malaysia kita kan dari bulan 7 sampai bulan 8. Setelah itu saya ke Korea Oktober, bulan 10. Bulan 10 saya ke Korea selama 1 bulan. Wow. Selama 1 bulan saya ke Korea. Itu kita bareng-bareng. Nah, waktu itu setelah itu 10 bulan di situ waktu saya ke Korea dikenalin nih sama keluarga dia. Pertama kali saya pertama kali ke Korea langsung dikenalin. Itu saya pertama pikir ini apakah benar seperti ini memang? Tapi dua case. Yang pertama kadang bisa ya, cuma pacaran pun kadang bisa dikenalkan seperti itu. Oh, ini keluarga saya, biar apa ya, keluarganya lebih tenang juga. Saya ketemu siapa, kenalkan. Tapi bisa juga case keduanya benaran ada itu ya, sampai mikirkan menikah. Iya, makanya itu waktu itu saya juga mikirnya ini emang di Korea stylenya seperti ini ya. Tapi saya tanya ternyata enggak. Dia ngomongnya kita kayak cocok banget kan. Makanya dia terpikir untuk mau kenalin. Gitu. Akhirnya dikenalin, saya juga bingung juga pertama kali. Oh gitu. Tapi jujur ya, waktu itu saya belum bisa juga bahasa Korea. Pokoknya saya bawa nyantai aja teman-teman. Saya ngomong sama pokoknya orang tuanya juga, kita bisa ketawa bareng, tetapi saya nggak bisa bahasa Korea. Pokoknya yang penting kita pede aja, santai aja, bawa mic seperti nggak usah anggap beban. Gitu. Baik. Selama sebulan, kapan jadi menikah? Nah, jadi ini cukup ini. Waktu itu, setelah itu kita dari bulan 10, waktu itu saya ada kerjaan remote. Jadi saya ke Bali, saya tinggal di Bali setelah itu. Dan dia ikutan ke Bali juga. Jadi sekitar 3 bulan. Sebulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Bulan 1, nah bulan 2, 2025, itu dia udah mau balik kan. Dia udah mau balik karena juga harus kerja. Nah, mamanya kasih tahu, mamanya bilang ke saya, kan dilihat kerjanya remote, berarti bisa dari mana aja dong. Mamanya suruh saya ke Korea juga bareng. Mamanya suruh. Waktu itu ya saya juga nggak punya alasan kan, mau gimana. Saya ke Bali tinggal juga karena dia suka Bali, makanya kita ke Bali bareng. Nah, terus saya saya lupa, waktu kita di Bali kita ada ke Palu juga, saya bawa dia juga waktu itu. Hebat ya, ke Palu juga. Ke Palu juga. Wow. Dia ke Palu juga, ketemu orang tuaku, teman-temanku semua ketemu juga, dan dia senang juga. Hebat ya, global marriage. Saya pernah ketemu ya case yang berbeda, kayak satu orang kuliah di Korea kayak atau kerja di Indonesia sampai begitu jadi dekat, menikah itu banyak. Tapi case kayak gini yang romantis sekali, tapi pasti di tengah-tengah bisa berantem, tidak cocok. Soalnya itu bisa juga sulit ya. Betul. Bawa ke sini bisa juga ternyata tidak cocok. Tapi benar-benar itu ya, easy going dua-duanya. Betul. Sebenarnya yang saya mau lihat waktu dia pertama kali ke Palu, saya mau lihat. Jujur. Saya nggak bilang ini siapa ya, pokoknya saya mau punya pengalaman. Bukan saya. Dari teman-teman saya punya pengalaman. Pokoknya padahal sesama Indonesia, tetapi melihat Palu itu kayak desa dan kayak nggak bisa di sana. Menurut ngerti. Kayak kasarannya mungkin menganggap enteng. Jadi contohnya membawa pacar ke itu tempat tinggal orang tua saya, tapi ternyata pacarnya kayak, kok kamu begitu. Jadi maksudnya bukan berontakan.
Jadi Kayak bagaimana gitu. ah, Sebenarnya kalau saya memang karena saya terima kasih ke orang tua saya bisa tinggal dengan nyaman, sekolah yang bagus, dan itu semua berkat orang tua saya. Saya terima kasih banget untuk orang tua saya. Tetapi tetapi maksudnya saya mau dia melihat Palu itu seperti apa. Memang Palu itu bukan kota yang besar, tetapi saya bangga menjadi orang sana. Begitu dia datang ke sana, ternyata responnya positif banget. Dia ada rekam-rekam, bahkan di airport aja, yang airport saya bisa bilang airportnya kecil banget dan jelek, tetapi dia foto-foto dan dia tersenyum. Jadi saya ngerasa kayak, wah, dia bisa respect, dia bisa hormat kepada tanah lahir saya. Kalau dia bisa hormat kepada tanah lahir saya, itu luar biasa banget loh. Karena saya nemuin kayak misalnya contoh orang dari kota, ibu kota, itu lihat kota Palu itu sebagai hal yang mungkin desa atau gimana, tapi ini orang dari Seoul. Istri saya lahir di Seoul, besar di Seoul. Dia bahkan tidak pernah tinggal seperti kayak di daerah lain. Benar-benar orang Seoul, tetapi dia bisa respect terhadap tanah lahir saya. Dan itu saya lihat, wah ternyata seperti ini ya mas. Dari situlah saya merasa kayak nyaman banget, dan memang saya juga dari awal terbuka banget sama dia. Itu. Oke, ngerti. Ya, tapi tipe orang Korea juga bisa bermacam-macam ya. Tinggal di Seoul, jadinya ada juga ya yang benaran fokus sama kekayaan. Saya menikah sama cowok, bahkan ngecek sampai orang tua mempunyai pekerjaan apa, masih kerja enggak. Orang tua apa punya apartemen di Seoul, apartemennya berapa, nanti di research di belakang. Sebenarnya di Korea banyak seperti itu juga. Memang itu, tapi kita nggak bisa bohong, dunia ini memang begitu. Kita harus hitung dulu. Betul. Tapi di Korea banyak orang yang masih itu ya, daripada jumlah uang, respect ya. Hatinya bagaimana, itu benaran. Yang penting ada apa saja, itu ya, di luar jumlah itu, cocok atau tidaknya. Makanya beruntung juga ya ketemu orang seperti itu. Iya. Pokoknya, dan dia juga respect sama orang tua saya. Dia care juga. Benar-benar dia peduli juga. Makanya saya lihat, wah ini nih. Nah setelah itu baru kita bulan 2 2025 kita ke Korea. Dan memang waktu itu cocok banget. Dan kita dibawa pembicaraan itu ke ranah pernikahan. Ke ranah pernikahan, terus kita persiapan pernikahan juga, ke ranah pernikahan, persiapan pernikahan juga. Terus itu akhirnya di bulan Oktober 2025, 25 Oktober kita itu menikah, dan orang tua saya juga datang. Teman-teman dekat saya itu 18 orang datang semua juga. 18 orang. Itu di pernikahannya di Korea. Di Korea. Siapa yang propose? Sebenarnya ini saya juga bingung juga nih. Kita kayak tidak ada propose, tetapi kalau mau dibuat ininya ya, untuk propose beneran itu yang kayak ada kayak bunga, itu saya. Tetapi itu hanya mungkin sekitar saya lupa, 1-2 minggu sebelum menikah. Memang udah siap semuanya. Ngerti. Memang jujur saya bukan tipe yang romantis, kawan-kawan. Tetapi bagi orang Korea saya romantis, tapi saya sebenarnya tidak. Itu lucu juga ya. Saya tidak romantis. Menurut saya banyak loh orang Indonesia yang romantisnya gila banget. Gitu. Cuma karena kita udah bicara, persiapan dan lain-lain, akhirnya kita menikah. Dan cukup panjang loh persiapannya. Dan fun fact-nya buat teman-teman, waktu itu saya tinggal di sini itu pakai visa turis ya, tahun lalu. Selama 10 bulan, saya setiap bulan itu ke Jepang, teman-teman. Karena waktu itu masih turis visa. Masih turis cuma sebulan kan. Jadi saya saya sampai punya teman Jepang banyak banget. Teman Jepang saya, terus teman Korea yang ketemu Jepang, pokoknya berbagai negara banyak banget. Karena saya setiap bulan ke Jepang, teman-teman. Tapi tipsnya bagaimana ya? Bagaimana cara bisa mendapatkan banyak teman di luar negeri? Karena banyak juga ya, banyak teman-teman atau
subscriber saya yang tanya, kok sulit mendapatkan teman di Korea? Atau sulit dapat teman di Jepang bahkan? Teman-teman bisa lihat personality dari saya gini. Teman-teman kalau mau teman, kan teman-teman butuh nih. Ke mereka aja ajak ngomong. Misalnya teman-teman ajak ngomong 10 orang deh. 10 orang ajak ngomong. Ada misalnya kita bilangnya jeleknya 8 orang nolak, 2 orang nerima. Udah plus 2. Ngajak ngomong 100 orang udah plus 20. Kenapa? Gini, teman-teman kalau ditolak, teman-teman jangan anggap seperti waduh ini penolakan nih. Apa yang kurang dari saya? Bukan. Bukan seperti itu. Kalau teman-teman mikirnya negatif, itu pasti teman-teman bawaannya negatif semua. Anggap santai aja. Iya, karena itu ya saya ada murid, saya ngajar bahasa Korea, membantu kuliah di Korea. Semuanya sukses, dapat beasiswa, mulai kuliah di Korea. Tapi masih banyak murid kayak bilangnya sulit dapat teman di sini. Tapi benar ya, kekurangannya itu. Meskipun ada banyak opportunity, kita bisa dapat teman di sini. Tapi kalau tidak ajak ngobrol duluan, orang Korea atau orang Jepang bahkan tipe mereka itu hampir tidak ya ajak ngobrol di jalan atau makanya kalau Steven yang ajak ngobrol duluan pasti orang Korea orang Jepang yang sepi lonely betul pengen sih dapat teman baru gitu. Dan begini ya teman-teman, saya bantu banyak banget teman-teman yang mau cari teman Korea atau teman Jepang atau teman-teman dari belahan dunia lain. Saya bantu banyak loh teman saya yang introvert. Jadi saya kenalin ke teman saya 1 orang, 2 orang, 10 orang, 20 orang begitu. Jadi banyak temennya. Dan banyak lagi minta tolong. Yang minta tolong ke saya itu banyak banget. Biasa tolong dong misalnya oke saya konekin semuanya saya konekin sampai gede banget. Wow. Itu saya konekin. Nanti kayaknya boleh juga ya kita coba membahas macam event. Kayak kita contohnya reservasi satu kafe atau tempat makan, ajak murid Indo, orang Korea. Boleh. Oh, itu menarik. Nanti kita coba diskusi. Boleh. Itu kayak ini loh. Apa namanya yang dinner with strangers itu ada juga. Jadi kayak dibuka kayak buat satu table itu kayak 20 orang, 15 orang gitu baru datang saling ngobrol. Gitu. Itu ada juga kayak gitu. Suruh kayaknya ini suruh. Bisa. Saya bisa ajak murid-murid yang sedang belajar bahasa Indonesia, orang Korea yang belajar bahasa Indo, kita ya bikinnya semacam event networking party lah, dapat teman baru gitu. Tapi teman-teman misalnya ngajak orang ngobrol ya, gini. Kan biasanya pada hari-hari kerja kan kelihatan capek. Kita lihat juga orangnya, kalau misalnya kelihatan capek atau apa, itu jangan diajak ngobrol juga. Itu kan ngeganggu. Tetapi kan ada yang biasa kelihatan biasa, itu ajak ngobrol nggak apa-apa. Mereka pasti malu-malu. Tapi ya pelan-pelan kita jelasin. Yang penting niat kita loh. Mereka pasti tahu kok. Jangan malu teman-teman ya. Jangan malu. Gitu. Jangan malu. Ini sangat membantu insight-nya. Baik. Kalau gitu kita lanjut ke itu ya. Oke, sudah pernikahan. Sekarang tinggal di Korea. Sekarang, nah setelah pernikahan, waktu itu saya masih tinggal di sini sampai bulan 12 kan. 12. Baru bulan 12 saya balik ke Indonesia. Itu untuk ngurus visa pernikahan saya. Okay. Jadi saya apply visa pernikahan saya sekitar Maret awal udah keluar kok. Maret awal udah keluar pernikahan. Sekalian juga saya bareng ketemu teman-teman, orang tua juga seperti itu. Tapi apakah tidak sulit? Saya dengar katanya baru-baru ini lumayan semakin sulit ya mendapatkan visa menikah. Nah, oke. Saya beritahu teman-teman. Banyak teman-teman yang kayak dokumennya tebal banget. Memang itu agak sulit. Tetapi maksudnya dokumennya banyak. Tetapi menurut saya waktu itu saya cuma nulis perjalanan ketemunya itu kayaknya cuma
sekitar 3 halaman kayaknya. Banyak kan sampai sebuku kan. Menurut saya tunjukin. Teman-teman saya semua datang ke sini, keluarga saya ke sini, saya punya foto pernikahan benar-benar di wedding hall. Ada orang tua saya, orang tua ini, menurut saya itu udah cukup powerful. Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi? Kan mereka lihatnya ini benar-benar nggak mungkin kan saya keluarin duit segitu banyaknya untuk pura-pura doang. Itu pasti kita beneran nikah. Dan itu gampang banget kok. Kayaknya saya harusnya menunjukkan pertanyaan hal ini. Takutnya ya ada yang mikirinnya kayak, oh Stephen, oke, kamu berani, kamu hebat ya, tapi kamu bisa pacaran dan menikah mungkin karena kamu kaya sekali. Saya orangnya biasa teman-teman. Jadi contohnya ya, Bali di Malaysia makanannya biasa aja sama istri sekarang. Saya tidak bisa bohong. Saya tidak akan bohong ke teman-teman. Saya tidak mulai dari nol. Dibilang kaya banget? Enggak. Dibilang miskin? Enggak. Saya biasa. Ya sebenarnya saya bisa bilang comfortable, nyaman. Dan itu terima kasih ke orang tua saya. Ya. Orang tua saya dulu susah banget, dan mereka berjuang mati-matian, bekerja susah payah, dan saya bisa menikmati hasilnya. Itu semua terima kasih ke orang tua saya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak lahir seperti saya, itu teman-teman jangan pernah menyalahkan orang tua teman-teman. Tetapi teman-teman harus berusaha dengan diri teman-teman juga. Saya juga kalau misalnya ya, saya kalau lihat orang yang lebih kaya, yang lebih mantap dari saya itu banyak banget. Tetapi kalau saya lihat mereka hanya menjadikannya sebagai motivasi. Kayak gini, saya lihat orang, saya punya teman kan banyak yang anak dari perusahaan ini itu banyak banget. Dan saya tahu, saya lihat itu mereka, saya nggak pernah melihat loh. Mereka bisa, begitu mereka melakukan sesuatu, saya tidak pernah bilang di otak saya, mereka bisa itu karena orang tua mereka. Begini, di otak saya kalau saya bilang mereka bisa itu karena orang tua mereka, itu namanya saya pecundang. Bagi saya, mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka punya. Benar. Kan itu dikasih dari orang tua kan. Ya, itu sumber daya. Iya. Yang penting berterima kasih itu dan memakai itu dengan arah yang baik. Nah, pasti ini saya pernah lihat nih di TikTok, ada pewaris, perintis. Kok selesai ini tahu pewaris, perintis? Saya tidak tahu. Jadi kayak pewaris itu orang yang orang tuanya memberikan lumayan dana, jadi orangnya bisa sukses. Ada perintis juga yang bekerja dari nol. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan terlalu terus menyalahkan keadaan. Anggap misalnya sekarang saya nggak punya apa dan susah kan, tetapi saya mau berusaha. Nggak usah lihat orang, ini kaya. Sekarang jujur di sosial media itu semua orang nunjukin kaya atau apa. Itu kita nggak usah ngikutin seperti itu. Yang kita harus bandingkan adalah diri hari ini dan diri besok. Misalnya besok saya ada improvement, peningkatan, berarti saya sudah lebih maju dong. Saya punya satu teman, dia selalu bilang ke saya ini, setiap saya lagi agak capek, dia bilang saya 0.1 better than 0. Artinya itu 0,01 lebih bagus dibanding 0. Walaupun teman-teman pelan-pelan, yang penting terus bertumbuh. Terus bertumbuh itu penting banget. Maaf ya, saya tanya ini karena pasti ya di komentar bisa ada yang kayak masih itu ya, menunjukkan hal yang kayak kamu bisa bla-bla semuanya mungkin karena kamu kaya gitu. Jadi kita jelasin dulu. Memang kalau kita mau bilang seperti itu di dunia ini, coba lihat ya, banyak gedung, banyak properti. Jadi memang dunia ini penuh dengan orang kaya. Jadi daripada itu hari ini kita coba mendengar dan dapat insight apa yang kita bisa belajar dari Stephen hari ini. Itu. Terima kasih itu benar. Terima kasih ke orang tua saya. Dan teman-teman, misalnya teman-teman punya mimpi yang belum bisa tercapai atau apapun itu, misalnya teman-teman mau berusaha, mungkin suatu saat ke depannya anak dari teman-teman pun bisa sukses banget. Dan terusnya teman-teman bangga dong, seperti itu. Nah, itu pikiran saya seperti itu. Oke. Kalau kita bandingin terus sama yang kayak apa, itu pasti stres sendiri. Malah teman-teman dapat
yang negatif-negatif, akhirnya nggak bisa maju, malah minus terus. Nggak usah pikirin orang lain. Oke, baik. Ya, jadi sudah menikah dan dapat visa, tapi ternyata bagaimana setelah menikah sama cewek Korea itu ya, karena kadang ada teman saya yang menikah sama cowok Korea atau cewek Korea, apa ya, suka bilang ke saya, oh ternyata cowok Korea benaran gini, cewek Korea begini gitu, atau bersama Indonesia bagaimana, maksudnya bandingkan sama Indonesia bagaimana gitu. Nah, mungkin sebelumnya itu saya nggak punya ekspektasi terhadap orang Korea. Jujur, saya tidak punya interest sama sekali pertama kali. Pada saat kayak nonton kayak misalnya drama yang banyak yang populer, saya nggak nonton. Setelah itu kayak denger musik kayak BTS, Blackpink, saya juga nggak denger. Nah, saya jadi waktu itu saya memang tidak terlalu punya ekspektasi. Nah, tetapi dan ini juga saya baru menikah sekali nih, Sam. Iya. Maka nggak bisa, nggak pernah menikah sama orang Indonesia. Iya, pernikahan pertama saya. Tetapi kalau kayak di rumah ya, pertengkaran itu pasti hal yang biasa. Apalagi perempuan. Perempuan itu ya kita tahu. Tapi jangan menyerang saya, ya lebih sensitif. Nah, perempuan kita tahu. Kebetulan saya ini orangnya logika banget. Nah, saya tipe orang, ini saya mungkin bisa dipelajari, terserah teman-teman. Saya tipe orang kalau saya mendengar hal yang buruk, saya nggak masukin ke hati. Saya pikir ini masuk akal nggak buat saya. Terus kalau nggak masuk akal saya buang, kalau masuk akal saya pelajari. Itu yang buat saya jujur, saya belum pernah marah sama istri saya. Sampai detik ini. Saya begini, ini yang harus tanamkan teman-teman. Saat teman-teman kesal, jangan pernah buka mulut. Ini buat laki-laki ya, buat laki-laki. Buat cewek saya mengerti, karena cewek itu sensitif, mereka itu harus mengeluarkannya, nggak masalah. Tapi buat laki-laki kita logika orangnya, bukan logika. Jadi saat teman-teman yang seperti itu ya, saat misalnya teman-teman ada ke-trigger, marah atau apa gitu, lebih baik jangan buka mulut. Tenangin, saat tenang baru bicara. Kenapa? Kalau ada api, pasti lebih gede dong apinya. Dan saya punya pola pikir seperti ini. Ini mungkin kalau didengar cewek jadi jelek banget. Saya punya pola pikir itu, jangan orang kita itu nggak bisa ngalahin orang gila. Tapi bukan saya bilang istri saya gila ya. Ini cuma untuk perumpamaan aja. Misalnya ada orang gila marah-marah ke teman-teman. Teman-teman mau balas marah, teman-teman jadinya gila dong. Nah, jadi saya punya begitu. Saya anggap ini istri saya gara-gara mungkin lagi sensitif atau apa marah, itu saya anggap seperti orang gila aja, tapi dalam umpamaan yang bagus. Itu salah satu, itu kunci penting banget loh, teman-teman. Saya juga paham ya. Saya juga sudah menikah. Ya, bisa dibilang perempuan lebih emosional, tapi tentunya ada cowok yang lebih emosional juga. Tapi saya juga dengarnya kadang berantemnya dengan isu yang sangat kecil. Kadang ya biasa aja bisa dileakan, tapi kadang ada istri hari yang lumayan sensitif, emosional. Kalau begitu, jika saya berantem ulang, maksudnya balik, jadinya berantem besar. Betul. Tapi waktu itu, hari ini mungkin agak sensitif ya, jadinya dimaklumi. Begitu saja. Betul. Dan ini memang tidak semua orang sama seperti saya. Cuma karakter saya itu, saya lebih kayak emosi saya itu stabil banget. Makanya waktu istri saya ketemu saya, dia bilang selama ini dia ketemu orang yang emosinya paling stabil itu sudah saya. Dan saya selalu positif. Saya nggak punya pikiran negatif. Semua hal itu saya selalu bilang bisa. Jadi ngerti ya, karena di Korea ada juga ya cowok yang toxic, budaya pacarannya ada yang kayak contohnya chattingan pun kenapa kamu tidak balas cepat, contohnya chattingannya kayak harusnya langsung dalam 1 menit. Betul. Jadi ada yang terlalu push itu cowok Korea, cewek Korea, tapi Steven tipe orangnya sepertinya agak santai banget.
Jadinya Begini prinsip saya teman-teman ya. Kita menikah itu untuk membuat hidup kita lebih mudah. Kenapa kita menikah membawa masalah? Ya, Itu. tapi kadang ada ya cowok atau cewek di Korea, sebenarnya di luar pun sama ya. Ada yang kayak mau menguasai atau mempunyai hidup kamu. Jadi kamu di mana, kamu ngapain hari ini. Jadinya mau kontrol semuanya, jadinya berantem. Atau saya tidak suka sama hal ini di luar kamu, tapi itu pun selalu connecting sama kamu dan buahkan masalah. Kadang bisa ya ada masalah kayak gini, toxic. Tapi sepertinya saya dengar dua orang ini chill, agak iya sikapnya chill. Dan ini ya teman-teman, sebagai suami gini aja, saya kan nggak suka problem atau apa, apalagi kalau istri marah atau apa-apa. Gini aja, kalian ngomong aja, kalian salah, minta maaf. Walaupun yang penting, kalau saya yang penting masalah selesai. Karena gini, kalian teman-teman lebih mikir, dengerin dia ngoceh sampai kayak berjam-jam, atau teman-teman minta maaf kayak cuma 5 menit, 10 menit, 5 menit sudah selesai. Ataupun biasa istri saya kalau saya lihat ngoceh, saya bisa tiba-tiba keluar, kan istri saya suka banget kan es krim atau snack gitu. Saya lebih pilih saya keluarin duit beli es krim atau beli snack, kasihin, udah selesai. Pintar nih, orangnya pintar. Daripada kita dengerin itu panas. Karena kadang ada cowok yang tidak mau ngalah, tidak mau kalah sama istri, jadinya berantem lagi atau tidak ajak ngobrol, tidak melakukan hal-hal kayak gini. Ini sweet banget sih, romantis. Kamu marah, kamu sesuatu ya sensitif. Oke, saya belikan sesuatu manis biar kamu bisa lebih happy lagi. Ya pokoknya apa yang istri suka. Gitu. Apa yang itu bagi saya, mungkin bagi orang lihat romantis, bagi istri wah dia tahu saya mau apa. Bagi saya enggak, karena saya nggak mau dengar. Tapi ini rahasia ya. Rahasia. Jangan sampai istri saya nonton kalau ini. Soalnya di YouTube sekarang bisa translate, auto translation, bisa ngerti sih. Nggak masalah. Ini tips buat teman-teman semua ya. Buat istri saya yang nonton, mengerti kan sekarang. Tapi nggak apa-apa, istri saya chill kok, santai. Dia makin ketawa-ketawa terus. Kita juga suka sering saling hina-hina gitu, tapi kita tertawa. Itu menurut saya kita harus punya hubungan yang sehat. Itu. Pernah enggak dengar dari teman-teman, contohnya teman-teman yang menikah sama sesama orang Indonesia, mungkin bisa bandingkan budayanya beda atau tidaknya. Nah, kayak jujur, marriage life. Jujur, sepengalaman saya yang saya tahu ya, kebanyakan malah yang sesama negara itu problemnya lebih gede. Kenapa? Karena budaya sama, bahasa sama. Kayak gini, misalnya istri saya masih bisa tolerir. Contoh awalnya, saya kan nggak tahu kan buang sampah kan, saya buang aja tuh. Istri saya pertama kali memang marah, cuma maksudnya dia masih bisa tolerir. Saya bukan orang Korea, saya nggak tahu. Jadi itu toleransi. Jujur, mixed marriage itu yang global, toleransinya itu tinggi banget. Teman-teman juga harus punya toleransi tinggi banget. Karena itu pasti harusnya saling membantu ya, maksudnya kekurangan. Tapi kalau sesama orang Indonesia, sesama orang Korea, dua-duanya egonya tinggi. Maksudnya sekarang istrinya bisa maklumi, kamu dari luar negeri, makanya ya kayak saling membantu, saling mengisi itu. Tapi mengerti ya, bisa berantem. Itu dan kita kan di rumah ngomongnya pakai bahasa Inggris kan kebanyakan saya. Jadi istri saya biasa ada kata-kata yang dia nggak tahu, dia bilang ya udah daripada ngomong, udah berhenti aja lah. Gitu. Oke, baik. Itu kelebihannya. Ya, tapi kekurangannya juga ada. Kayak misalnya dia harus ngajari, dia jadi capek jadinya. Kayak ngomong ini di rumahku jadinya ada bayi nih juga. Diajarin. Gitu. Di rumah ini nanti ini sudah ada bayi nih. Tapi ya maksudnya ya yang penting toleransi aja. Siapa yang cuci piring? Yang cuci piring saya. Siapa yang itu ya membersihkan rumah? Yang membersihkan rumah itu saya. Cincaro, membuang sampah siapa?
membuang sampah keluar saya. Ini alasannya, tidak berantem. Nah, ini perbedaannya. Saya orangnya itu bersihan. Jadi misalnya kayak istri saya taruh dulu kan. Saya lihat kan. Istri saya mungkin dia agak taruh sampai ketumpuk baru mau dicuci. Saya enggak orangnya. Saya langsung saya cuci. Dan gini, teman-teman. Saya enggak suruh dia, kamu cuci ini. Enggak, saya enggak suruh. Saya enggak tahan, jadi saya yang cuci. Ini pintar. Orang yang justru nggak bisa menahan, ya dia yang perlu ngertikan saya. Iya, ngerti. Jadi siapa yang butuh? Contoh. Saya mau kerja sama orang ini. Atau misalnya ini adalah bos perusahaan nih. Saya mau melamar jadi karyawan. Kan kita harus mengeluarkan usaha. Saya nggak tahan liatin kayak misalnya ini kotor nih. Nah, itu saya nggak tahan. Daripada saya yang stres, saya langsung kerjain aja. Nggak, daripada saya ngomong, nanti dia ngomong, ya kita berantemnya jadi berjam-jam. Padahal itu cuma cuci gini paling 5 menit nggak nyampe, 2 menit, 3 menit jadi. Ini kayaknya definisi orang pintar dah. Iya. Orang pintar. Nah, kecuali kayak ini, kita ada biasa gini. Saya kan nggak terlalu ngerti kan warna-warna kan nggak terlalu peduli kan. Jadi kalau kita di washing machine itu saya biasanya kan langsung ini warna saya masukin semua kan. Itu istri saya marah banget. Tapi dia marah, dia nggak suruh saya untuk mungkin. Nah, pertama kita harus ngasih contoh. Saya ngasih contohnya gitu. Pertama dia nyuruh, tetapi setelah saya ngasih contoh yang seperti itu dia ngikutin. Jadi karena dia mau pisah, jadi dia sendiri yang pisah-pisahin, dia sendiri yang laundry. Dia sendiri yang ngejemur, dia sendiri yang taruh di dryer. Karena kalau saya orangnya saya nggak peduli, taruh aja selesai taruh di dryer. Tapi kalau karena dia yang butuh kan. Itu benar. Memang rusak nih semua baju kita nih, rusak nih misalnya. Udah. Hebat ya, Stephen sudah terbiasa. Soalnya di Korea biasa ya, suami dan istri harusnya kerja bareng. Kalau ada kerjaan di rumah kayak membersihkan, cuci piring, semuanya itu di Korea wajar dibagi jelas, adil. Tapi ada juga ya, kadang ada yang bercanda kayak kok di Indonesia sebenarnya itu ditanggung oleh istri biasanya. Makanya ada orang Indonesia yang menikah di Korea bilangnya, oh di sini suami juga harusnya kerjakan bareng gitu. Mungkin saya juga kebiasaan dari orang tua saya. Jadi misalnya dari papa saya, kita selalu kayak papa saya bilang, ayo maksudnya makan di rumah. Kalau kita makan makan di luar, kita selalu makan di luar. Ya karena kalau kita makan di rumah kasihan mamamu, nanti kita nggak ada yang bisa masak, mamamu kasihan nanti bikin makan gitu, capek. Jadi lebih baik kita makan di luar, baru nggak ada yang cuci beres. Nah, itu papa saya selalu bilang gitu ke saya. Itu belajar dari papa ya. Nah, jadi saya rasa istri saya bilang ke saya bisa begini itu karena lingkungan keluarga saya itu bagus banget. Karena dia sudah lihat kan. Saya nggak sadar, bagi saya paling cuma keluarga biasa. Tapi pelajaran dari orang tua itu luar biasa ya. Karena kadang kalau pelajarnya salah, contohnya, oh ini kerjaan untuk istri. Contohnya belajar dari orang tuanya seperti itu, ya nanti suami cowok itu biasa begitu, setelah menikah tidak mau bantu kerja di rumah. Kadang juga papa saya misalnya kalau mau makan di rumah bungkus makan, kadang mama saya mau makan apa, papa saya bisa keluar pergi beli makan, bungkus untuk bawa pulang kalau saya nggak ada. Gitu. Jadi mungkin udah terbiasa. Mungkin itu juga yang terbawa ke saya. Dan gini ya, saya tidak pernah melihat wanita itu di bawah laki-laki. Saya selalu melihat kita itu sama. Jadi kita tidak, dan saya punya prinsip, kalau saya memperlakukan orang seperti ini, saya akan diperlakukan balik seperti ini. Begitu. Saya percaya banget terhadap karma. Menurut saya, teman-teman kalau berpikiran punya prinsip karma, apa yang kita lakukan akan balik ke kita. Itu hidup itu jadi senantiasa itu baik-baik semuanya. Gitu. Saya punya pikiran seperti itu. Jangan celakai orang. Nanti kita juga celaka. 사장님, 그 소주가 떨어졌습니다. 소주 한 병 더 주세요. 소주.
Ya, biasanya di Korea kalau mau panggil 사장님 harusnya 사장님 harusnya memanggil dengan puru. Ngerti enggak? Ya, itu saya masih culture shock. Kalau saya ya sendiri, saya masih nggak terbiasa manggil orang dari jauh gini. Sojong nih. Jadi saya selalu jalan ke anu baru minta. Nggak boleh. Di Korea itu sih budaya yang saya masih di Korea tempat yang ramai, banyak orang mabuk. Kalau begitu bagaimana ya kita bisa memanggil ajumma jauh di situ? 사장님, nggak boleh. Saya jalan. Maka jalan. Jadi saya ngerasa kayak, waduh, ini orang lebih tua dari saya nih, masa saya teriak-teriaki. Jadi saya kebanyakan jalan. Saya jalan ke depannya. Biasa misalnya kayak soju hanayo. Dan saya biasa kalau ada lemari ininya saya langsung ambil di sana juga dikasihin. Jadi saya bawa sendiri. Saya memang masih tidak terbiasa, saya merasa agak kurang sopan nih. Apalagi orang Indonesia kan kita sopan banget kan. Kita sopan banget. Makanya itu. Ini kalau di Korea kalau saya 선생님 ya kayak gini ya. 한번 넣으세요, 선생님. kayak gini. 자, 그러면 마지막으로 마시고. 자, 그러면은 bagaimana? Ada message terakhir untuk subscriber penonton hari ini? Jadi buat teman-teman terutama orang ini pertanyaan banyak banget, gimana caranya nikah sama orang Korea dan lain-lain. Pertama, pede aja. Kita itu sama-sama manusia, teman-teman. Mereka punya perasaan, kita juga punya perasaan. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Kita ini benar-benar sama. Jangan teman-teman minder. Kebanyakan yang saya dapat orang Indonesia banyak yang minder. Jangan minder. Kita pede aja. Kalau mau pacaran sama orang Korea, langsung aja kita deketin. Tetapi gini, satu yang paling saya mau teman-teman, jangan berpacaran karena dia orang Korea saya mau. Enggak, jangan seperti itu. Karena cocok dan chemistry-nya dapat, baru pacaran. Bukan karena dia orang kayak Korea, orang Jepang. Itu mindset yang salah. Saya lihat orang Indonesia, waduh saya mau sama orang ini karena alasannya orang Korea, saya mau sama ini karena cantik apa gitu. Tidak. Yang paling penting gini, cantik itu di umur 100, mungkin kalau hidup sampai 100 tahun itu udah jadi jelek. Tapi kalau chemistry-nya dapat, songyok kepribadiannya misalnya cocok, itu bakal sama terus. Dan bisa kayak long last teman-teman. Sampai teman-teman tua nanti. Itu dia. Jangan lihat hanya nationality-nya, pokoknya harus cocok deh. Gak usah maksain kayak harus misalnya contoh sama orang Amerika, Kanada dan lain-lain, gak perlu. Kalau di dekat teman-teman ada yang cocok dan nyaman, udah itu aja. Kebetulan saya kan dapatnya orang Korea, dan saya juga nggak nyangka. Itu. Ya, itu. Baik, hari ini saya dengar banyak informasi, insight dari Stephen. Satu ya, menjadi teman dulu, jangan kayak memaksa sesuatu, sebagai teman santai. Ya, ternyata ada hasil kayak gini. Betul. Apakah bisa share TikToknya? Buat saya adalah masih pemula juga sebagai content creator. Buat teman-teman yang nonton dan mau lihat keseharian saya, pokoknya yang mungkin agak bodoh-bodoh juga video saya, pokoknya yang penting natural gitu. Pokoknya saya juga tunjukin kayak ngomong sama orang Korea gimana. Baru saya ada tunjukin juga video pernikahan saya. Itu TikTok saya itu namanya Stephen Gosal, tapi ID-nya itu _Gosal Stephen baru underscore gitu. Seingat saya. Pokoknya cari aja Stephen Gosal. Ya, nanti kami taruh di sini. Stephen Gosal itu. Oke, baik. Kalau begitu konten hari ini sampai sini. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida Stephen. Kamsahamnida.